Kita mendengar cerita yang sangat indah, bagaimana Yesus menguraikan iman yang menyelamatkan. Semakin banyak orang berbuat kasih, semakin banyak dosanya diampuni. Sedikit berbuat kasih, sedikit pula yang diampuni. Jadi iman adalah perbuatan kasih. Perbuatan kasih itu mungkin dengan perkataan, dengan pikiran, dengan perbuatan nyata. Sehingga tadi malam ada aksi pendalam kitab suci, pertanyaannya setelah kita renungkan, kita buat apa? Harmonis pengampunan dalam keluarga, kita bisa buat apa? Kalau kita membiarkan anak-anak kita, misalnya dia mau bangun jam 9, mau tidur jam 2 pagi, kita orang tua pang gitu pedalam ya. Itu namanya orang tua yang menyiapkan background bagi anak-anak. Kalau orang tua saja diam makan anaknya, itu berarti dia tidak punya kasih sama sekali. Karena pernikahan berarti siap bertanggung jawab bila pada putra-putri yang dipercayakan. Dan bentuk tanggung jawab adalah menegur, memberitahu kalau anak itu melenceng misalnya. Dia tiap hari jalan keliling naik motor ke Bendungan, kemudian dia ke Persil sana, ke Melaya sana, hanya menunjukkan dia punya motornya masih baru, beli bakso. Di rumah dia punya sampah numpuk misalnya, kamarnya macam kamar kapal pecah misalnya, bajunya mana pakaian dalam berhamburan macam kandang babi. Apa yang gitu Romo? Kalau saya angkat, saya masuk ke dia ke got, saya bilang gitu. Dan kasih itu kenapa paling kasar, tanda kutip ya? Kita mesti memberitahu dengan keras. Kadang orang tersinggung diberitahu misalnya. Bagaimana misalnya orang pegang teks waktu kur misalnya, karena tersinggung dia, dan saya mau kur lagi. Wih, dirigen cerewet ini, robonya cerewet ini. Ya, itu bagi saya itu hal yang biasa. Berani konfrontasi dengan hal yang tidak baik misalnya. Semoga nanti minggu depan anak semua duduk depan ya, jangan di belakang semua nih. Penuhkan depan semua kursi-kursi ini. Nanti kalau kamu masuk surga, nanti kamu paling belakang nanti itu. Depan masih kosong semua nih. Tapi itu juga tadi saya omong terus terang ini juga tanda kasih ini. Jangan dibiarkan saja. Dan bagaimana perempuan ini dengan luar biasa yang dianggap berdosa, iman yang menyelamatkan pertama-tama tentu kita tahu dia bisa berjumpa dengan Yesus tidak gampang. Pasti rumah orang Farisi dijaga oleh banyak pengawal. Apalagi dia dicap orang berdosa, pasti diusir-usir. Tapi dia bisa masuk, itu luar biasa. Kemudian terjadi perbuatan baik ini. Dia mencuci kakinya Yesus. Semoga setelah pulang misa ini kita banyak berbuat kasih ya. Lihat sampah di lapangan sana, botol aqua banyak, pungut semua itu. Pungut masukkan tempat sampah. Lihat misalnya kadang tai anjing di jalan itu, ambil pasir tumpuk sedikit supaya nanti orang injak tidak bau itu. Itu hal yang sederhana Bapak sekalian, tapi itu Tuhan tahu semua. Kalau kita diam mungkin menghindar mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau kita buat, Tuhan perhitungkan semua itu sebagai perbuatan iman. Dan tunggu saatnya kita membutuhkan bantuan Tuhan, dia akan kirim uang, kirim kesehatan, kirim makanan enak. Semoga dengan demikian kita berani merasuki jiwa wanita yang dianggap berdosa ini dan diselamatkan Yesus. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita mohonkan rahmat ini dalam misa pada pagi ini. Amin.